Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 12, selamat beraktivitas. Saatnya kita belajar bahasa Inggris peminatan ya. Sebelumnya mohon maaf, ini mata Bapak kemarin kena apa ya? Kena bola futsal sini, jadi agak sedikit timbil, tapi nggak tahu tadinya kena bola. Tiba-tiba jadi begini, kayaknya kena kuman deh, jadi nggak steril. Yang pertama, marilah kita bersemangat dalam belajar. Sekarang udah semester 2, kelas 12 itu sebentar lagi mau selesai, mau kuliah ataupun mau kerja itu sebentar lagi. Dimohon untuk partisipasinya dalam pembelajaran biar nanti kalian bisa mendapat kesuksesan ya. Karena sukses itu butuh proses. Ya, gimana prosesnya? Gimanapun nanti akhirnya itu adalah takdir yang terbaik. Bapak doakan kalian semua sukses untuk bisa bekerja, bisa menikah, bisa kuliah dan lain-lain. Oke, dalam pembahasan yang pertama, chapter 6 ya. Chapter 6 itu tentang discussion text, bisa kalian lihat dalam LKS halaman 63. Ya, dalam chapter 6 ini kalian dimohon untuk memahami dan menerapkan, menganalisis, mengevaluasi ya apa saja yang ada di dalam discussion text seperti social function, struktur teksnya, dan juga fitur bahasaan yang ada dalam discussion text. Dalam sasing ini juga ada teks yang membahas tentang diskusi ya, tentang diskusi teks. Dalam generic structure-nya ya, generic structure tuh kayak semacam kita struktur umum ya. Strukturnya itu apa aja sih dari awal sampai akhir, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Itu yang pertama ada statement of issue ya, itu ada men-state isu yang mana akan didiskusikan. Yang kedua ada list of supporting points, jadi ada beberapa list yang mendukung poin-poinnya ya, list of supporting points namanya. Presenting the point in supporting the presented issue, jadi mempersembahkan poin yang mendukung dari isu yang sudah di paragraf pertama tadi. Itu ada yang pertama tadi statement of issue dalam generic structure of discussion text. Yang kedua adalah list of supporting points, itu mempersembahkan poin pendukung ya dari isunya. Yang ketiga itu ada list of constructive point ya. Ini mempersembahkan atau menyajikan poin yang lain yang mana tidak setuju ya. Tidak setuju dengan poin pendukung ya. Jadi didiskusikan. Jadi sudah jelas discussion text ini adalah sebuah teks yang mana ada pro dan kontra. Jadi didiskusikan, jelas-jelas dalam teks tersebut didiskusikan gitu ya. Yang terakhir adalah recommendation, stating the writer's recommendation of the discourse ya. Jadi itu rekomendasi kita apa, atau isinya tentang rekomendasi. Language feature of discussion text are introducing category of generic participant, use thinking verb, feel, hope, believe, etc. Using additive, constructive, and causal connection similarly, using modalities ya. Ya ini seperti teks-teks yang lain. Jadi kalian boleh menggunakan fitur-fitur kayak semacam thinking verb ya. Misalkan kalian thinking verb itu adalah verb yang tentang kalian memberikan pemikiran gitu. Itu nggak apa-apa. Ada juga conjunction dan lain-lain ya, seperti itu. Contohnya yaitu ada halaman 64, ada nuclear energy advantage or disadvantage nuclear energy advantage or disadvantage. Itu yang pertama, itu di paragraf pertama itu adalah isunya ya. Isunya itu nuklir energi, itu tentang energi nuklir, manfaat atau bahayanya gitu ya,
bahayanya apa gitu kan, manfaat dan bahayanya. Jadi didiskusikan dalam satu teks itu semuanya tentang manfaat dan ketidakmanfaatan atau bahaya dari energi nuklir. Seperti kita tahu, nuklir memang bermanfaat, tenaganya sangat besar, tenaganya sangat luar biasa. Itu kalau dikelola dengan baik. Tapi kalau terjadi satu saja kesalahan ini akan berakibat fatal pada lingkungan. Seperti kemarin di tsunami Jepang, itu kan ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu memang tenaganya sangat kuat sekali gitu kan kalau nuklir. Nah, ini kemarin terdampak tsunami jadi rusak, akhirnya mencemari beberapa yang ada di situ sampai bertahun-tahun. Itu ya, jadi itu adalah discussion text, bisa dilihat. Mungkin itu aja. Tugasnya adalah kalian coba buat discussion text berkelompok. Satu kelompok boleh ada 1-3 orang. Ya, boleh ada yang membuat isunya, jadi boleh nanti dibagi-bagi. Saya membuat isunya, kamu membuat pendukungnya, satunya itu membuat bahayanya atau tidak mendukungnya ya, itu begitu. Jadi yang kalau rekomendasinya boleh bareng-bareng. Jadi tugasnya adalah kalian membuat discussion text pendek saja, contohnya kayak misalkan bahaya menonton TV atau bahaya sosial media, manfaat dan bahaya sosial media, gitu ya. Boleh kalian dibuat, tugasnya itu dikumpulkan. Kalau sudah selesai itu maksimal kelompoknya 3 orang ya, 3 orang itu maksimal dikumpulkan itu minggu depan, paling lambat hari Jumat minggu depan. Jadi diharapkan itu sudah selesai. Ini adalah tugas yang pertama. Untuk itu Bapak tutup, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.